一块青莲笔。水淡淡兮生烟，御风击兮万事。 Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini kita akan kumpas tuntas cerita Spirit in Chinese Bruises. Bercerita 2000 tahun yang lalu, keturunan keluarga Yin dan yang merasa tidak bisa melakukan apa-apa saat istana Evang terbakar dan membakar buku-buku cendekiawan Qin Shi Huang. Agar pekatnya tidak hilang secara sia-sia, mereka mulai memadatkan roh para cendekiawan ke dalam pena saat mereka meninggal dunia. Untuk memastikan bahwa bakat mereka akan diwariskan ke generasi berikutnya. 2000 tahun kemudian, Luo Zongxia, seorang mahasiswa biasa, secara tidak sengaja mendapatkan pena sisa teratai hijau milik Li Bai. Sejak saat itu dia memiliki kekuatan supernatural yang dibawa oleh roh pena tersebut. Namun saat indah tidak berlangsung lama karena banyak kekuatan yang tertarik pada kekuatan pena sisa teratai hijau, yang membuat Luo Zongxia berada dalam bahaya berkali-kali. Untuk menghindari perselisihan, Luo Zongxia mencari metode untuk menghentikan pena itu. Akan tetapi Luo perlahan mengalami frustasi dan sebagai gantinya, dia memulai hubungan dengan catatan 7 penguasa. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Cerita awal diperlihatkan seorang pria tua yang bernama Li Bai. Tampaknya penyihir Li Bai sangat galau dengan umurnya yang sudah tua. Apalagi Li Bai saat ini sangat membutuhkan arah untuk menikmati hidupnya yang tinggal beberapa waktu lagi. Kemudian Li Bai menyiarkan puisi buatannya sambil merenung di tengah malam. Mendadak penyair Dongjing muncul. Dia mengatakan semua karya seni buatan Li Bai sangat memukau. Maka dari itu umur Li Bai yang singkat akan menghentikan produksi puisi idola semua orang. Oleh karena itu Dongjing berniat untuk mengabadikan keahlian Li Bai pada sebuah kuas Yongsu. Lalu Dongjing memberikan satu kendi arak untuk menyemangati Li Bai. Langsung saja Li Bai menengguk arak dari Dongjing sampai tetes terakhir. Alhasil keahlian Li Bai meningkat drastis, apalagi sudah disogok pakai arak. Sehingga Li Bai segera menuliskan puisi indahnya di secercah kertas yang biasa digunakannya. Setelah itu Dongjing beraksi melancarkan aksinya, membuat jiwa Li Bai masuk ke dalam kuas. Kemudian kuas tersebut tercipta dan terbang ke lokasi lain bertemu dengan seorang tuannya. Sementara itu Dongjing mengucapkan salam perpisahan dengan si kuas. Kembali ke masa sekarang, pada zaman yang sudah modern. Tampak Luo Zongxia lagi asik membuka situs kampusnya untuk memilih mata kuliah. Dikarenakan Luo Zong selama ini terlalu sepele dan baru memilih di akhir waktu. Sehingga mata pelajaran yang didapat sangat membosankan, yaitu sastra bahasa. Faktanya Luo Zongxia merupakan seorang mahasiswa baru di Universitas Huaxia. Bahkan Luo Zong mengambil jurusan teknik dan pernah mendapatkan SSR Li Bai dalam semalam. Setelah memilih mata kuliah, Luo Zong melancarkan aksinya pergi ke kampus. Ketika sampai di kelas, Luo Zong yang notabene bukan anak sastra merasa bosan. Luo Zong tak mengerti apapun saat guru menjelaskan pelajaran yang sangat sulit. Sementara tabiat Pak Ju memang tegas, dia selalu bertanya tentang muridnya. Di kesempatan itu, Luo Zong memainkan pulpennya karena bosan. Melihat kehebohan yang dibuat Luo Zong, Pak Guru menyuruhnya menjawab pertanyaan. Hal itu membuat Luo Zongxia berat dan menjawab asal. Alhasil semua orang di kelas tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Luo Zong. Kemudian Zheng He tak tinggal diam melihat sikap Luo Zong. Dia ingin mencari perhatian Pak Guru. Langsung saja Zheng He mengomeli Luo Zong yang sembarangan menghina mata pelajaran sastra. Padahal Luo Zong tak bermaksud menghina. Dia cuma asal menjawab karena tidak paham materi pelajaran. Lantas Luo Zong ditarik Zheng He ke tempat Pak Guru.
Di kesempatan itu Zeng He meminta Lu Wuzong meminta maaf kepada Pak Guru. Namun bagi Lu Wuzong itu hal yang memalukan sehingga Lu Wuzong menolak tarikan tangan Zeng He. Dikarenakan Lu Wuzong terlalu kasar, dia hampir menjatuhkan gelas kopi Pak Ju. Akan tetapi dengan sigap Lu Wuzong segera menangkapnya. Bagi Pak Ju tak masalah, yang terpenting kuas tekstur nanas masih aman. Namun sialnya Lu Wuzong malah memijak kuas milik Pak Ju. Sehingga Zeng He kesal dan mengajukan permasalahan itu ke kepala dekan kampus. Di perjalanan ke ruangan Lu Wuzong terus marah-marah tapi sambil bergumam. Ketika sampai di ruangan, Zeng He melancarkan aksinya. Dia bersikap sok sedih. Di kesempatan itu Zeng He mengatakan di hadapan dosen dan dekan bahwa dia merasa iba dengan perilaku Lu Wuzong. Padahal faktanya Zeng He ingin caper, dia mulai mengatakan banyak hal yang menyudutkan Lu Wuzong. Sementara Pak Dekan termakan umpan. Dia auto mengamuk melihat perlakuan Lu Wuzong. Alhasil Lu Wuzong ketakutan setengah mati karena nilainya akan terancam. Mendadak Pak Ju menghentikan keributan. Lalu Pak Ju meminta Lu Wuzong membelikan kuas yang sama seperti milik Ju. Sebab kuas tersebut sangat langka sehingga Lu Wuzong pasti kesulitan. Kemudian Lu Wuzong beraksi melancarkan misinya mencari kuas. Akan tetapi sudah puluhan toko yang didatangi, tak satu pun memiliki kuas tersebut. Lalu Lu Wuzong menyaksikan Zeng He yang sibuk berkeliaran di pasar. Oleh sebab itu Lu Wuzong kepo dan memutuskan membuntuti Zeng He. Ternyata Zeng He mencari kuas juga, tapi dia datang ke toko yang mempunyai koneksi besar. Makanya kuas itu bisa dicari oleh paman Zeng He. Lalu paman Zeng He menginfokan di mana lokasi kuas tekstur nanas. Sehingga Lu Wuzong beraksi meluncur ke TKP. Ketika Lu Wuzong sampai, dia malah bertemu seorang wanita. Langsung saja Lu Wuzong bertanya soal kuas kepada Xie. Tanpa basa-basi Xie memberikan kuas kepada Lu Wuzong. Hanya saja seorang pengganggu muncul mencari kuas Yongsu. Akan tetapi Xie menolak memberikan barang kepada penjahat. Oleh sebab itu Lu Wuzong panik melihat Changqing mencuri kuasnya. Lalu Changqing membuangnya karena kuas yang dipegangnya bukan kuas Yongsu. Langsung saja Zhong He menangkap kuas tekstur nanas yang dilempar Changqing. Lantas Changqing menemukan kuas Yongsu, dia bergegas pergi. Xie beraksi melancarkan serangan menggunakan sihir angin salju. Bahkan kekuatan Xie bisa menurunkan suhu di sekitarnya. Langsung saja Changqing membalas segala serangan Xie. Akan tetapi pertarungan membuat kuas terbang. Lalu Lu Wuzong menghentikannya. Sehingga kuas tersebut tertancap di dada Lu Wuzong. Oleh karena itu Lu Wuzong terkejut, dia tak menyangka dirinya akan tewas. Namun kenyataannya Lu Wuzong terbawa ke dunia sastrawan yang dipenuhi kekuatan sakti. Kemudian Lu Wuzong melawan Changqing. Dia segera meluncurkan serangan kepada Changqing hingga Changqing syok berat. Selanjutnya Xin berada di dalam mimpi Lu Wuzong. Tampaknya Lu Wuzong sedang berada di sungai. Dia menaiki sebuah sampan kecil. Lantas Lu Wuzong kebingungan mengapa kostum yang digunakannya seperti pakaian zaman kuno. Hal itu membuat Lu Wuzong syok berat. Dia tak menyangka kalau berada di dunia mimpi. Langsung saja Lu Wuzong meminum air di kendi karena sudah kewalahan. Alhasil Lu Wuzong melanjutkan perjalanan yang panjang. Namun sayangnya suatu ombak dahsyat muncul sehingga Lu Wuzong terhempas bersama kapal kecilnya. Tak lama Lu Wuzong terbangun dari tidurnya akibat guncangan besar. Lantas Lu Wuzong melancarkan aksinya mencoba untuk kabur. Namun sayangnya saat mata Lu Wuzong terbuka, dia telah berada di dunia nyata. Lalu Lu Wuzong berhenti bersikap panik apalagi kakek Wei dan cucunya Xie muncul. Di kesempatan itu kakek mengatakan kepada Lu Wu bahwasanya Lu Wuzong begitu lemah. Sehingga Lu Wuzong bertanya-tanya siapa sebenarnya kakek Wei. Kemudian Wei menjelaskan dia merupakan pemilik toko barang antik. Sementara Lu Wuzong heran mengapa dia bisa pingsan. Segera Wei menerangkan bahwa semua itu hanyalah halusinasi dari Lu Wuzong.
Di kesempatan itu, Lu Wuzong mengatakan dia sama sekali tidak mengira yang terjadi padanya cuma ilusi saja. Tak menyerah, Wei terus meyakinkan Lu Wuzong agar mempercayai ucapannya. Kemudian Lu Wuzong menanyakan soal kuas kepada Wei. Alhasil Wei menjawab kuas itu sudah dibeli oleh Zheng He barusan. Hal itu membuat Lu Wuzong panik, dia gagal menemukan kuas yang dicarinya. Kemudian Lu Wuzong bergegas kembali karena tujuannya sia-sia. Akan tetapi Pak Wei memberikan kuas yang keren mengimbangi kuas tekstur nanas. Oleh karena itu Lu Wuzong segera ke rumah Pak dosen Ju demi mengantarkan kuas. Sontak saja Lu Wuzong syok berat, dia tak menyangka kalau Zheng He sudah sampai. Setelah itu keduanya masuk ke rumah Pak Ju. Hanya saja Pak Ju melupakan Lu Wuzong dan sibuk memberikan apresiasi kepada Zheng He yang berhasil menemukan kuas. Lantas Lu Wuzong juga memperlihatkan kuas indahnya. Langsung saja Pak Ju menggunakan kuas pemberian Lu Wuzong. Tampaknya Pak Ju terlena menggunakan kuas yang begitu hebat, sehingga Lu Wuzong juga dapat menarik perhatian musuh. Lu Wuzong tak menyangka kalau Pak Guru menyukainya. Seusai berkunjung, Lu Wuzong dan Zheng He kembali ke rumah masing-masing. Seperti biasanya Lu Wuzong berkunjung ke warnet untuk bermain game. Oleh karena itu, Lu Wuzong sangat antusias memainkan game. Namun anehnya Lu Wuzong malah membaca tulisan kuno di game. Sontak saja Lu Wuzong kaget, ternyata sehabis pergi ke toko Wei, dia menjadi cerdik. Namun saat Lu Wuzong mendengar keributan di warnet, dia segera keluar. Ternyata Pak Yan Zheng diserang oleh sekelompok geng yang mengacau. Sebab anggotanya menggoda cewek di warnet, namun si cewek malah berteriak. Maka dari itu Yan Zheng segera mengusir penjahat dari warnetnya. Langsung saja Lu Wuzong beraksi melawan para bandit. Awalnya Lu Wuzong ketakutan, namun lama-kelamaan Lu Wuzong menikmati momen adu jotos itu. Tanpa basa-basi Lu Wuzong membawa sapu untuk senjata. Namun sayangnya para kelompok yang terlalu kuat dan akhirnya kekuatan Lu Wuzong keluar lagi untuk melawan para musuh. Sontak saja Bang Yan Zheng syok berat. Ternyata Lu Wuzong pandai bela diri. Alhasil satu persatu anggota melancarkan aksinya. Namun Lu Wuzong santai saja menyerang dengan brutal sampai musuh kapok. Kemudian para anggota geng memutuskan kabur. Seusai bertarung, Bang Yan Zheng berterima kasih kepada Lu Wuzong. Dikarenakan lelah, Lu Wuzong segera beristirahat. Dia kewalahan mengeluarkan banyak kekuatan. Namun malamnya Lu Wuzong terbawa ke mimpi bertemu dengan penyair puisi. Tanpa suasana berada di luar ruangannya sangat gelap. Lantas Lu Wuzong memutuskan pergi untuk mencari udara segar. Hanya saja Lu Wuzong malah bertemu dengan iblis. Sehingga Lu Wuzong memilih kabur tapi malah diserang habis-habisan. Tak lama Xie muncul di sana menolong Lu Wuzong. Makanya Lu Wuzong terselamatkan dari serangan brutal iblis. Kemudian Xie menggunakan sihirnya dan segera mengalahkan iblis. Terlihat Lu Wuzong kebingungan padahal dia hampir saja mati, tapi untungnya Xie datang tepat waktu. Langsung saja Lu Wuzong dan Xie bergerak pulang karena begitu banyak bahaya yang datang. Dari kejadian itu, Lu Wuzong heran dengan setiap keanehan yang menghampiri hidupnya. Padahal sejak dulu Lu Wuzong aman-aman saja, tapi karena kuasa ajaib merubah segalanya. Sehingga Lu Wuzong dan Xie bergegas ke rumah. Setibanya di kediaman rumah, Lu Wuzong masih terus mengomel dan Xie malah menjawab segala pertanyaan Lu Wuzong. Lalu Lu Wuzong bertemu dengan kakek Wei lagi. Wei mengajak Lu Wuzong untuk ngeteh bareng. Maka dari itu Xie segera menghidangkan minuman untuk tamu dan sang kakek. Dengan sigap Lu Wuzong langsung menyantap minuman yang disediakan. Di kesempatan itu Wei menjelaskan tentang kuas yang diberi kepada Lu Wuzong waktu itu. Wei mengatakan bahwa kuas teratai hijau telah tertanam di tubuh Lu Wuzong. Alhasil Wei juga menceritakan asal-muasal dari ritual makam kuas roh. Pada suatu masa, seorang penyair bersedih melihat makam para penyair yang hebat.
Padahal si penyair memiliki keterampilan yang bagus, tapi karena umurnya yang tua, membuat hidupnya tak lama lagi. Oleh sebab itu, penyair tersebut membuat ritual roh kuas, sehingga arwah dari para penyair dapat dipindahkan ke kuas. Lalu setelahnya si penggunaan kuas akan mendapatkan kemampuan dari penyair yang disegel. Hal itu membuat Lu Wusong kaget karena dia merupakan pemilik roh kuas. Sontak saja Lu Wusong syok berat mendengar kisah mengenai sejarah kuas. Namun yang lebih mengagetkan lagi adalah Li muncul. Dia merupakan patriark yang mencari roh kuas. Tujuan Li datang ke sana untuk membunuh Lu Wusong si pemilik roh kuas. Langsung saja Li beraksi melancarkan aksinya tapi dihentikan Wei. Bahkan Xie ikutan membantu agar Lu Wusong tak mendapatkan serangan. Kemudian Lu Wusong membantu saat Xie mendapatkan serangan. Namun sialnya serangan tersebut begitu besar dan Wei bergegas melindungi Lu Wusong. Wei beraksi meskipun telah mendapat serangan brutal. Dikarenakan sudah terpojok, Li bersiap kabur dan berniat kembali di lain waktu. Sehingga Xie cemas dengan kondisi kakeknya berserta Lu Wusong. Tampaknya kakek terluka parah membuat Xie bersedih. Sehingga mereka membawa kakek ke ruangan untuk diistirahatkan. Pada momen itu kakek ingin Lu Wusong mengetahui banyak hal tentang puisi yang ditulis penyair Li Bai. Setelah mendengar cerita kakek, Lu Wusong pergi ke kampus ditemani oleh Xie. Sebab setelah kelas selesai, Lu Wusong akan membaca di perpustakaan bersama Xie. Kemudian Xie dan Lu Wusong melancarkan aksinya pergi ke kampus bareng wanita cantik. Ketika sampai, semua orang syok melihat Lu Wusong jalan bareng dengan Xie. Setelah kelas selesai, Lu Wusong dan Xie bergegas ke perpustakaan. Hanya saja di perjalanan Zheng He iri. Dia ingin merebut Xie dari Lu Wusong. Zheng He menghina dan mengolok-olok Lu Wusong, sehingga semua orang yang berada di lokasi tertawa terbahak-bahak. Melihat Lu Wusong dikucilkan membuat Xie marah. Tak tinggal diam, Lu Wusong dibela oleh Xie di hadapan semua orang. Lantas Zheng He merasa malu dengan beberapa kata Xie yang telah menjatuhkan dirinya. Setelah itu, Lu Wusong dan Xie bergegas pergi ke perpustakaan mengambil buku puisi untuk dipelajari. Lantas keduanya pergi ke taman bareng sembari membaca buku. Ketika Lu Wusong tak paham mengenai makna puisi, Xie segera menjelaskannya agar dia lebih cepat paham. Sementara itu sejak tadi Zheng He menguping dia mendengar soal pembahasan roh kuas. Maka dari itu Zheng He berencana memiliki satu roh kuas. Selanjutnya Xin beralih di kamar belajar Zheng He. Tampaknya Zheng He begitu kewalahan mencari penelitian tentang roh kuas. Sehingga Zheng He sampai bergadang sepanjang malam. Namun sialnya dia tak menemukan apapun sampai sekarang. Hal itu membuat Zheng He merasa kesal dan membenci Lu Wusong. Sebab Lu Wusong sangat mudah mendapatkan roh kuas sedangkan Zheng He kesulitan. Lantas Zheng He memikirkan ide bagaimana caranya menemukan roh kuas. Dikarenakan terlalu mengantuk, Zheng He memutuskan untuk tidur sebentar. Keesokan harinya Lu Wusong dan Xie pergi ke taman. Sebab mereka harus mencari udara segar agar Lu Wusong bisa belajar dengan tenang. Langsung saja Lu Wusong membaca bukunya. Tapi sejak tadi tak ada yang difahami oleh Lu Wusong. Alhasil Xie memaksa agar Lu Wusong cepat tangkap memahami isi buku yang dibacanya. Xie berharap Lu Wusong memahami sedikit saja tentang puisi maupun syair. Tak mau disepelekan, Lu Wusong menyombongkan dirinya dan menjelaskan tentang puisi pada Xie. Hal itu membuat Xie senang karena Lu Wusong sudah mengerti mengenai seni kuno. Namun tentunya semua yang diucapkan oleh Lu Wusong telah dipersiapkannya. Sebab semalam Lu Wusong menemui Pak Ju demi meminta pendapat dan saran. Kemudian Xie menjadi senang atas perubahan dari Lu Wusong. Padahal Lu Wusong sampai sekarang tak paham apapun tentang puisi Li Bai. Apalagi kuas roh yang bersemayam pada tubuh Lu Wusong ingin dihormati. Di kesempatan itu Lu Wusong memperlihatkan serangan kuas anumetra hijau teratai. Sontak saja Xie syok berat karena Lu Wusong sangat cepat tanggap jika melakukan praktek langsung. 怪不得李白的青莲笔要费力不减，看到了吗？
我的清脸仪比刚才有反应了。Setelahnya Lu Wuzong dan Xie bersiap pergi melanjutkan perjalanan. Sementara di sisi lain Zheng He telah beraksi. Dia bertemu wanita yang bernama Qin. Faktanya wanita tersebut akan memanfaatkan Zheng He untuk dijadikan sebagai tumbal. Naasnya Zheng He malah salah pergaulan karena bertemu dengan Qin. Malamnya Lu Wuzong dan Xie kembali ke warnet. Dikarenakan Xie harus menjaga Lu Wuzong, makanya Xie ikut ke warnet. Alhasil Lu Wuzong bermain game bersama Xie di game kesukaannya. Langsung saja Xie duduk di samping Lu Wuzong dan keduanya memulai permainan. Seusai bermain, Xie mengajak Lu Wuzong belajar kembali. Lu Wuzong hanya pasrah saja dan mengikuti Xie. Hingga akhirnya mereka lelah membaca buku membuat Xie terlelap. Lalu Lu Wuzong menghubungi Guru Zhu meminjam kuas inti miliknya. Sayangnya Guru Zhu menginfokan kuas miliknya telah dipakai Zheng He. Makanya Lu Wuzong segera mencari keberadaan Zheng He. 他一直跟着我。郑和又坏我的。周老师，这么晚打扰您，这么晚能去哪儿啊？ Ketika sampai di lokasi, Lu Wuzong siap melihat paman Zheng He pingsan. Langsung saja Lu Wuzong mengecek ke ruangan, ternyata Zheng He disandera oleh Qin. Bahkan Zheng He dijadikan sebagai bahan eksperimennya. Sementara itu Lu Wuzong berbohong menggunakan nama keluarga Xiuge. Sayangnya Qin menyadari gelagat Lu Wuzong yang berbohong. Dia segera melancarkan serangan. Langsung saja Lu Wuzong gerak cepat, mustahil dia membiarkan Zheng He dijahatin. Hanya saja Lu Wuzong malah tertangkap oleh Qin dan diserang secara brutal. 现在就把人交给我带走。我像在开玩笑。我看他连比零和有灵气的毛笔都分不清，还 Selanjutnya Qin melancarkan aksinya menyerang Lu Wuzong. Tampaknya Lu Wuzong sangat syok dengan kekuatan kuas milik Qin. Sehingga Lu Wuzong terkapar lemah di lantai dengan jeratan rantai dalam keadaan tak berdaya. Hal itu membuat Lu Wuzong pasrah dengan kekalahan yang didapatkannya. Kemudian Lu Wuzong berusaha bangkit, dia memikirkan cara untuk melawan Qin. Lantas Lu Wuzong beraksi menggunakan kekuatannya agar Qin berhenti bersikap sombong. Sembari Qin menyombongkan diri, Lu Wuzong meluncurkan serangan. 妖一耳，我还不想上。遥看瀑布，挂前川，御风击息万世。 Sontak saja Qin terkejut melihat kemampuan yang dikeluarkan Lu Wuzong. Ternyata Lu Wuzong merupakan pemilik roh kuas teratai hijau. Tak terima dikalahkan, Lu Wuzong mengirimkan serangan dengan brutal. Terlihat Lu Wuzong begitu bersemangat, dia sudah tak sabar ingin menghabisi Qin. Sebab sejak tadi Qin terlalu kasar dan angku. Apalagi Qin seenaknya menggunakan Zheng He sebagai tumbalnya. Kemudian Lu Wuzong berhasil menaklukkan Qin menggunakan teknik mematikannya. Sehingga dengan mudah Lu Wuzong mengalahkan Qin. Kemudian Lu Wuzong bergegas menyelamatkan Zheng He dari Qin. Kemudian Lu Wuzong membawa Zheng He ke warnet untuk diselamatkan. Langsung saja Xie memberikan pertolongan pertama untuk Zheng He. Sayangnya Zheng He tak kunjung sadar karena setengah ruhnya telah dibelenggu oleh kekuatan jahat. Tak lama ayah Zheng He muncul, dia menjemput anaknya dan segera membawa Zheng He pergi. Namun sebelum ayahnya meninggalkan lokasi, dia memberikan sekepok uang untuk Lu Wuzong yang telah membantu Zheng He. Hanya saja ayah Zheng He tak ingin Lu Wuzong berinteraksi dengan dukun seperti Xie. Sontak saja Lu Wuzong kaget mendengar ucapan kasar ayah Zheng He. Mendadak Lu Wuzong kaget saat barang milik Qin yang diambilnya hilang. Sehingga Lu Wuzong mencari ke depan, ternyata Yan Zheng yang mengambilnya. Tak terduga Yan Zheng malah terkena kekuatan kuas penyembuh. Dampak awalnya terjadi saat proses ritual dengan kuas dilakukan. Lalu Lu Wuzong dan Xie syok berat, mereka membaringkan Yan Zheng dengan benar. Tak lama Yan Zheng sadar dia merasakan berbagai keanehan. Di waktu yang sama mereka didatangi oleh penjahat yang mengirim tentara dari kuas kuburan.
sehingga para zombie bermunculan menyerang Lu Wuzong dan kawan-kawan. Di kesempatan itu, Lu Wuzong berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Namun sejak tadi, Xie terus mempelajari kegunaan dari kuas milik Yan Zheng. Lalu Lu Wuzong terkena dampak sihir sehingga Xie menenangkannya. Alhasil Lu Wuzong kembali seperti semula, tapi Yan Zheng malah terkena sihir. Hanya saja Yan Zheng segera melepaskan sihir dari tubuhnya. Kemudian Xie yang sudah kewalahan malah mendapatkan dampak buruk. Sehingga Lu Wuzong mencoba mengeluarkan sihir berbahaya dari Xie. Namun Lu Wuzong tak menyangka kalau zombie muncul menyerangnya. Makanya Lu Wuzong terluka parah, dia terhempas ke tempat Yan Zheng. 洗草都是幻觉，千万别信！再也写不出好文章了。是不是？等江烟平静波普的散魂，才知道。那个Sehingga Yan Zheng menyentuh Lu Wuzong dan tiba-tiba luka Lu Wuzong auto sembuh. Lalu Lu Wuzong dan kawan-kawan senang mereka mengetahui bahwa kekuatan Yan Zheng adalah penyembuhan. Lalu Yan Zheng mulai memulihkan luka dari teman-temannya. Lu Wuzong dan kawan-kawan berhasil mengusir dalang di balik kemunculan zombie. Mendadak penjahat itu menyentuh Yan Zheng untuk menyembuhkan lukanya. Akan tetapi Yan Zheng malah menyalurkan racun membuat si dalang terluka parah. Hanya saja dia masih sanggup berlari dan meninggalkan TKP. Kemudian Lu Wuzong dan kawan-kawan berada di rumah sakit untuk melihat keadaan Zheng He. Kemudian Lu Wuzong bertemu dengan Pak Jun yang lagi menjenguk Zheng He. Alhasil mereka mengobrol membahas tentang Zheng He. 死有命，无需他人替我。行内又被称为诸葛笔，无心散着是指毛笔的功用。 Selanjutnya Xin berada di kediaman toko lokal milik kakek Wei. Tampak Wei sedang curcol bareng cucunya membahas mengenai Lu Wuzong. Tak terduga Xie malah kepergok saat mengangkat telepon kakek membahas soal Lu Wuzong. Sehingga Lu Wuzong siap berat mengetahui dianya dimanfaatkan oleh keluarga Wei. Lalu Lu Wuzong dan Xie bertengkar hingga akhirnya Lu Wuzong memutuskan pergi. Alhasil kakek mengomel karena Xie terlalu ceroboh sampai ketahuan Lu Wuzong. Hanya saja semua sudah terjadi, mereka akan memikirkan rencana berikutnya. Sementara Lu Wuzong lagi asik berjalan sendirian. Dia habis keluar dari klinik tempat Zheng He dirawat. Lu Wuzong marah besar karena Xie dan Wei mengkhianatinya. Padahal Lu Wuzong mengira mereka berdua menyayangi Lu Wuzong dengan tulus. Maka dari itu Lu Wuzong memilih menjauh. Dia takut terjadi sesuatu hal buruk pada dirinya. Ketika di perjalanan Lu Wuzong malah melihat Nona Qin. Sehingga Qin mengatur strategi untuk mengajak Lu Wuzong bergabung dengannya. Qin mengajak Lu Wuzong berdiskusi sebab dia ingin memberi tawaran kepada Lu Wuzong agar menggunakan dalang kuas dari kuas tanpa inti. Apalagi hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menggantikan utusan kuas kuburan dari kuas Anumetra teratai hijau. Hal itu membuat Zolong kaget, ternyata dia telah dimanfaatkan semua orang dengan berbagai alasan. Makanya Lu Wuzong masih gak percaya kalau Qin tak membohonginya. Lu Wuzong curiga terhadap Qin, dia takut ditipu lagi. Qin mengatakan dia sangat yakin bahwa Lu Wuzong trauma dibohongi Xie. Sontak saja Lu Wuzong kaget, ternyata Qin mengetahui rahasia dirinya. Makanya Qin membawa Lu Wuzong pergi mencari barang yang dapat menyembuhkan Zheng He. Sebab sebelumnya mereka membuat kesepakatan Lu Wuzong akan membantu Qin asalkan Qin menyelamatkan nyawa Zheng He. Namun ketika sampai di mobil, Qin malah menyetrum Lu Wuzong menggunakan senjata. Qin malah menangkap Lu Wuzong dan membawanya pergi. Sementara Lu Wuzong mencoba untuk melepaskan diri, tapi dia dikunci di jok mobil. Lantas Lu Wuzong menghubungi Yan Zheng, namun dia tak bisa berbicara akibat disandera. Tak lama mereka sampai di kuil Faiyuan tempat Qin ingin membunuh Lu Wuzong. Sebab Lu Wuzong akan dimanfaatkan untuk menggantikan roh kuas yang telah diambil dari Qin kemarin. Akan tetapi Biksu Bide, anak buahnya Cai Yong alias Zhu Zi muncul. Di kesempatan itu Zhu Zi melancarkan perintah Bide menangkap Qin. Sontak saja Qin auto melawan sehingga Zhu Zi begitu antusias menghadapi Qin.
Akan tetapi Qin berhasil meloloskan dirinya. Sehingga Lu Wuzong merasa terancam, dia juga ingin melawan biksu dan anak buahnya. Namun biksu berkata kedatangan mereka untuk membantu Lu Wuzong. Di kesempatan itu biksu mengucapkan bahwa sekarang seluruh pemegang kuas kuburan mencari 7 markuis penguasa kota Guan. Apalagi pemegang kuas teratai hijau dapat digunakan untuk membuka kembali makam kuas. Sontak saja Lu Wuzong siap mengetahui fakta makam kuas telah ditutup. Kemudian mereka mengobrol membahas makam kuas. Namun tiba-tiba muncul Yan Xing, dia mengetahui lokasi Lu Wuzong dari telepon yang masih terus terhubung. Ternyata sejak tadi Yan Xing mendengar obrolan Lu Wuzong dan biksu. Kemudian Yan Xing bergabung bersama Lu Wuzong dan kawan-kawan. Akan tetapi mereka menyadari kedatangan musuh. Sehingga biksu menyembunyikan dirinya dan serta anggota gengnya. Ternyata yang datang adalah Changqing. Dia membawa sandera demi dijadikan tumbal. Ketika Changqing ingin melancarkan serangan ke target, Lu Wuzong dan kawan-kawan menghentikan. Lantas mereka keluar dari persembunyian dan melawan Changqing. Sehingga Changqing senang melihat kemunculan dari Lu Wuzong dan kawan-kawan. Selanjutnya Xin berada di kuil tempat Lu Wuzong dan kawan-kawan melawan Changqing. Tampaknya Changqing akan beraksi untuk mengambil roh kuas dari tubuh targetnya. Sehingga Lu Wuzong menghentikannya karena dia merasa syok melihat kekejaman yang dilakukan Changqing. Di kesempatan itu Lu Wuzong dan kawan-kawan melancarkan aksi mereka menyerang Changqing. Lantas Changqing tak tinggal diam, dia juga ingin menyerang agar bisa menghancurkan Lu Wuzong dan kawan-kawan. Apalagi Lu Wuzong memiliki kuas dan apabila diambil Changqing, dia dapat mengendalikannya. Langsung saja Changqing meluncurkan serangan secara brutal. Namun Bide menghentikan kekacauan yang diciptakan Changqing. Lalu Changqing kesal melihat seorang biksu ikut campur dengan urusannya. Sehingga pertarungan semakin sengit dan Lu Wuzong tersudutkan. Langsung saja Changqing mengambil roh kuas dari targetnya, tapi Lu Wuzong menghentikannya. Changqing gak peduli dan terus melakukan aksinya. Meskipun Lu Wuzong menghentikannya, tapi tetap saja Changqing menang. Alhasil Lu Wuzong pasrah dan akhirnya target si Changqing tewas. Kemudian giliran Lu Wuzong yang disikat habis oleh Changqing. Sedangkan Yan Xing melancarkan aksinya, dia segera menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Lu Wuzong. Akan tetapi Lu Wuzong melarang karena belum tentu sihir Yan Xing efektif. Sebab waktu itu sihir Yan Xing malah berubah jadi racun. Kemudian Changqing mengajar Yan Xing agar berhenti ikut campur. Namun Changqing malah mengirimkan sihirnya walaupun dalam keadaan dipukul Changqing. Sehingga Changqing syok dan kuas roh Changqing malah masuk ke tubuh Lu Wuzong. Oleh karena itu Lu Wuzong telah menampung 2 kuas sekaligus. Hal itu membuat Lu Wuzong beraksi melancarkan serangan kepada Changqing. Sehingga Changqing dikalahkan Lu Wuzong dan mereka berhasil selamat. Alhasil Lu Wuzong dan kawan-kawan sangat senang Changqing dapat disingkirkan. 梅开二度啊！愧是点睛笔。 Lantas Yan Xing memberi salam dari Xie untuk Lu Wuzong. Kemudian Lu Wuzong membuka suratnya, ternyata ada pesan yang berupa syair. Hanya saja Lu Wuzong tak paham membuat Bide kepo. Dan ternyata Bide juga tak mengerti sepenuhnya sehingga mereka memutuskan menyelidiki isi surat tersebut. Keesokannya Lu Wuzong dan Bide pergi ke kampung. Bide mencari informasi. Sementara Yan Xing dan Sushi mendapatkan tugas ke makam kuas dari Bide. Langsung saja mereka berpencar. Ketika sampai di kampung, Bide bertemu ayahnya. Sontak saja Lu Wuzong kaget, ternyata Bide anak juragan kaya raya di kampung. Kemudian Bide menceritakan tentang kuas kepada ayahnya. Namun ternyata ayah Bide malah menjebak keduanya untuk ditahan. Sebab kuas Anumetra teratai hijau sangat bagus.
Apalagi Lo Song memiliki daya tahan tubuh yang bagus, makanya bisa menampung 2 kuas. Setelahnya Ayah Bide ke kamarnya untuk beristirahat. Tak lama pamannya Bide muncul menasehati Ayah Bide. Alhasil Ayah Bide kembali ke ruangan untuk melepaskan Lo Song dan Bide dari ikatan. Pada momen itu Ayah Bide mengucapkan permintaan maaf dan menginfokan soal kuas Dian King. Namun ternyata umur Ayah Bide tak panjang lagi, dia kewalahan dan tewas. Hal itu membuat Lo Song kaget menyaksikan kematian secara tragis. Selanjutnya Shin berada di kamar Tuan Patriark. Tampaknya Ayah Bide telah tewas akibat perbuatan seseorang. Lo Song dan Bide tak mengerti mengapa Tuan Patriark semudah itu tewas. Sehingga mereka yakin kalau Tuan Patriark telah dikirimkan ilmu sihir dan terbunuh dengan cara sadis. Padahal sejak tadi mereka masih santai mengobrol. Namun takdir berkata lain, Lo Song dan Bide malah tertuduh membunuh Patriark. Di kesempatan itu seorang wanita muncul, dia ingin membawakan teh. Sontak saja wanita tersebut siap menyaksikan kematian Tuan Patriark. Sehingga dia menuduh Lo Song dan Bide yang membunuh Patriark. Alhasil situasi kampung menjadi kacau karena telah tersebar berita hoak. Sementara Lo Song dan Bide sendiri tak mengerti mengapa hal buruk menimpa mereka. Lantas Lo Song bertanya tentang jalan keluar pada Bide. Namun Bide juga kebingungan, dia memutuskan mengajak Lo Song kabur bersamanya. Langsung saja mereka berdua pergi meninggalkan kampung Wei. Ketika di perjalanan Bide mengingat tentang kuil penyimpanan kuas spiritual yang disimpan warga kampung Wei. Langsung saja mereka bergegas ke lokasi demi mencari jalan keluar. Sebab waktu itu pencuri kuas telah berhasil kabur dari kuil itu. Apalagi dia menghilang begitu saja sehingga Bide yakin di dalam kuil penyimpanan terdapat pintu keluar rahasia. Oleh sebab itu Lo Song dan Bide semakin bersemangat melakukan perjalanan. Lantas Lo Song dan Bide tiba di kuil. Mereka melakukan salam di kuil untuk berdoa. Kemudian Lo Song menyadari kalau Bide tak punya kuas spiritual di tubuhnya. Sehingga Lo Song menawarkan kepada Bide tentang kuas spiritual. Namun Bide menolak dan berkata Lo Song saja tidak mampu apalagi Bide. Bahkan sampai sekarang Bide yakin Lo Song sendiri tak menerima kenyataan bahwa dia adalah pemenang kuas spiritual. Dikarenakan kesulitan Lo Song menjadi sadar kuas spiritual hanya memperibet hidupnya. Apalagi setiap harinya Lo Song harus waspada terhadap orang sekitar karena takut dibunuh. Langsung saja Lo Song dan Bide menelusuri jalan rahasia. Ternyata di sana ada dinding yang tersayat pedang. Kemudian Lo Song menghancurkan dinding tersebut menggunakan kekuatannya. Alhasil mereka dapat melanjutkan perjalanan lagi. Namun Lo Song harus berpisah dengan Bide sebab Bide masih punya urusan. Lalu Bide menjelaskan bahwa dirinya masih penasaran dengan kematian sang ayah. Sehingga Bide akan mengorek informasi tentang kronologi kematiannya. Dikarenakan berbeda tujuan, Lo Song dan Bide memutuskan berpencar dan bertemu kembali setelahnya. Langsung saja Lo Song melanjutkan perjalanan ke rumah. Setelahnya Lo Song bersama dengan Yan Zheng beristirahat karena besok harus beraksi. Di kesendiriannya, Lo Song malah terdiam sembari melamun memikirkan tentang Xie. Kemudian Lo Song juga mengingat momen bersama Xie di taman. Pada dasarnya Yan Zheng menyadari kalau Lo Song galau karena wanita. Di kesempatan itu Yan Zheng mengatakan agar Lo Song berhenti bersedih dan bersikap tenang. Apalagi menangisi wanita adalah hal yang konyol dan membuang waktunya. Padahal Lo Song hanya gelisah, tapi Yan Zheng terus menceramahinya. Hanya saja sejak tadi Yan Zheng berbicara sambil tidur membuat Lo Song kesal. Karena Yan Zheng terlalu ribut saat tidur akibat terus mengorok. Keesokan harinya Lo Song dan teman-teman memutuskan melanjutkan perjalanan. Sehingga mereka pergi ke kuil lain, tapi di sana geng Zhuge muncul membuat keamanan Lo Song dan kawan-kawan pastinya terancam. Tak tinggal diam, Lo Song melancarkan serangan kepada musuh yang menyerang. Namun mereka semua kewalahan menghadapi anggota keluarga Zhuge. Bahkan Yan Zheng telah masuk ke dalam sihirnya keluarga Zhuge beserta teman lainnya.
Kemudian Lin melancarkan aksinya, dia melawan Lu Wuzong untuk mengambil kuas. Di kesempatan itu Lu Wuzong mengelak dan terus menyelamatkan diri. Akan tetapi Lu Wuzong tak mampu menghentikan segala serangan dari Lin. Sementara Yan Xing terbelenggu di dalam sihir Pon, sehingga mereka berdua berdialog di ruangan hampa. 连山起烟雾， 自己一点能耐都没有。 胡说！这到底是什么比啊？ Langsung saja Yan Xing memutuskan mengeluarkan rencana hebatnya. Sedangkan Pon masih terus bersikap sombong bahwa Yan Xing akan kalah. Sedangkan Lu Wuzong mati-matian menyerang Lin agar berhenti. Namun kekuatan Lin begitu dahsyat sehingga dapat mengalahkan segala serangan Lu Wuzong. Tak lama Yan Xing berhasil menyelamatkan dirinya. Sementara Pon terluka parah karena sihir Yan Xing. Tampak Yan Xing sangat kaget saat mengetahui Lu Wuzong tersudutkan oleh Lin. Tanpa sengaja pertarungan mereka menghancurkan makam salah satu jenazah. Sehingga monster yang bersemayam keluar untuk menyerang Lu Wuzong dan yang lainnya. Sontak saja Lu Wuzong siap berat menyaksikan kemunculan monster raksasa yang begitu kejam. Selanjutnya Xin berada di wilayah makam kuas. Lantas Lu Wuzong melancarkan aksinya menolong Lin yang akan terserang roh gentayangan Bian Cai. Lu Wuzong melindungi Lin menggunakan perisai kekuatan miliknya. Hanya saja Lin malah tak tahan saat Lu Wuzong terlalu dekat dengannya. Mendadak Lu Wuzong terkejut karena Lin menamparnya. Tak terima ditampar, Lu Wuzong mengatakan seharusnya Lin berterima kasih telah diberikan bantuan, bukannya malah menghajarnya. Tak lama Kak Pon muncul, dia menarik Lin dari perlindungan Lu Wuzong, sebab mereka harus segera melarikan diri dari lokasi. Namun Lu Wuzong kaget saat iblis terus mengejar mereka. Kemudian Yan Xing bertanya bagaimana Lu Wuzong bisa membuat perisai. Oleh karena itu Lu Wuzong menjawab dia sama sekali tidak mengerti caranya. Sebab Lu Wuzong sendiri bingung mengapa perisai perlindungan bisa tercipta. Sehingga mereka memutuskan kabur menjauhi dari iblis. Namun ternyata semuanya kesulitan membuat Lu Wuzong membantu mereka. Sehingga Lu Wuzong dan kawan-kawan masuk kembali ke perisai. Alhasil mereka memikirkan rencana untuk menghentikan kemarahan Bian Cai. Hanya saja di sepanjang perjalanan terasa ada yang mengganjal. Padahal mereka sudah kabur tapi kembali ke tempat semula. Alhasil Lu Wuzong dan yang lainnya merasa cemas dengan situasi buruk mereka. Demi memperkuat perlindungan perisai, mereka mengeluarkan kuas untuk saling membantu. Lalu Pon menjelaskan bahwa Lu Wuzong telah menyelamatkan Lin. Kemungkinan Lu Wuzong mendapatkan nabuat yaitu umurnya masih sama meski telah menggunakan kuas Dianjing. Kemudian mereka mendengar bahwa Bian Cai mengatakan nama Xiao. Faktanya dokumen rahasia syair indah telah disembunyikan Bian Cai. Bahkan raja sekalipun yang bertanya dia pasti menyembunyikan dokumen syair tersebut. Maka dari itu Bian Cai santai saja dan terus menyembunyikan rahasia. Akan tetapi Bian Cai bertemu dengan Xiao. Kala itu Xiao mendekati Bian Cai hingga mereka menjadi akrab karena memiliki banyak kesamaan. Oleh karena itu Bian Cai menjadi senang dan mulai menyayangi Xiao sebagai sahabatnya. Namun ternyata Xiao malah memanfaatkan Bian Cai dan mengincar dokumen rahasia tersebut. Sehingga Bian Cai dibunuh dan sampai sekarang Bian Cai memiliki rasa dendam terhadap sahabatnya. Makanya arwah Bian Cai menjadi penasaran dan bergentayangan. Setelah mendengar kisahnya, Long Zong baru mengetahui alasan dibalik gentayangannya Bian Cai karena masalah pengkhianatannya. Akan tetapi Lu Wuzong harus meminta bantuan Lin menghancurkan makam. Sebab arwah dapat dihentikan jika kehancuran tersebut terjadi. Apalagi Lu Wuzong ingin memisahkan kuas yang berada di tubuhnya. Makanya Lu Wuzong meminta bantuan dari Lin. Langsung saja Lin bersama Lu Wuzong melancarkan aksi mereka. Bahkan Lu Wuzong ditemani Yan Xing untuk melindungi diri. Alhasil Lu Wuzong dan kawan-kawan mulai bekerja dan setiap terluka selalu saja Yan Xing beraksi agar luka mereka hilang. Langsung saja Lin mengeluarkan kemampuannya. Tapi ternyata arwah malah semakin marah karena abu jenazahnya dihancurkan Lin.
sehingga kemarahan dari iblis mengacaukan segalanya. Pada momen itu, Lo Wusong kaget kuasnya terbang ke arah arwah Bian Cai. Ternyata kuas itu memberikan pengarahan dan nasihat agar Bian Cai tenang. Alhasil Bian Cai menangis dan arwahnya menghilang hingga situasi kembali aman. Akhirnya Lo Wusong dan kawan-kawan bisa beristirahat sejenak. Terlihat Lo Wusong dan kawan-kawan tak sanggup lagi karena kewalahan. Mendadak Lo Wusong kaget melihat Wei dan Xie muncul di sana. Di kesempatan itu mereka mengambil kuas dan menyimpannya. Maka dari itu Lo Wusong ingin melawan Wei. Akan tetapi Wei terlalu kejam, bahkan dia menghempaskan tubuh Lo Wusong dari jauh. Kemudian Xie menghampiri Lo Wusong, tapi Lo Wusong meminta Xie segera pergi. Alhasil Cangking muncul, dia mengajak adiknya membawa Lo Wusong CS pergi. Ketika sampai di rumah mereka melakukan perayaan besar. Kemudian Cangking mengatakan untuk segera membunuh Lo Wusong dan kawan-kawan. Apalagi mereka telah mengetahui berbagai informasi dari keluarga Zhuge. Langsung saja Lin melancarkan aksinya, dia menyerang Lo Wusong dan Yan Zheng di penjara bawah tanah. Sedangkan kakak Cangking memerintahkannya sehingga mereka terbunuh. Terlihat Cangking senang adiknya mau menuruti kemauan Cangking. Selanjutnya Xin berada di ruangan bawah tanah tempat Lo Wusong dan Yan Zheng dikurung. Di kesempatan itu Cangking masuk ke dalam ruangan Diasok melihat kematian kedua pria yang dibunuh oleh Lin. Cangking senang Lin menurut kepada perintah kakaknya. Hanya saja Cangking kaget melihat kartu tanda pengenal yang diberikan Lin. Kemudian Cangking mengatakan kalau Guru Fang memang telah tewas dibunuh Lo Wusong dan Yan Zheng. Namun ternyata Lin hanya menjebak Cangking, dia mengatakan kalau Cangking telah berbohong. Sebab kartu tanda pengenal tersebut bukanlah milik Fang, tapi Cangking asal menjawab. Alhasil Cangking dicurigai telah menyembunyikan fakta kematian Fang. Tak lama petinggi keluarga Zhuge muncul bersama Pon. Kemudian mereka menginterogasi Lo Wusong dan Yan Zheng. Apalagi Lo Wusong masih terlihat sangat mencurigakan. Tak tinggal diam, Lo Wusong menggunakan kuas spiritual diajang untuk bertanya faktanya nyatanya. Namun kuas malah menjawab mati, lalu mereka menyimpulkan bahwa Lo Wusong tak bersalah. Sebab kuas diajang sendiri tak bisa menjawab pertanyaan seseorang secara frontal. Alhasil Lo Wusong dinyatakan benar, tapi Cangking menolaknya. Dikarenakan Cangking takut terancam kedoknya terbongkar. Akan tetapi saat Cangking menyerang yang lain pada beraksi melancarkan serangan. Namun tetap saja Lo Wusong dan Yan Zheng yang berhasil menghentikan Cangking. Apalagi mereka menggunakan tongkat secara langsung menghajar Cangking hingga pingsan. Lantas penjahat yang selama ini bersembunyi telah tertangkap. Sehingga Lo Wusong dan kawan-kawan akan dilindungi oleh keluarga Zhuge untuk sementara. Kemudian Lo Wusong bertemu patriark keluarga Zhuge. Lo Wusong menyadari ternyata Li yang menyerangnya saat pertama kali di rumah Xie adalah orang yang salah. Pantas saja wajahnya yang kemarin sangat tua dan patriark asli cukup muda. Langsung saja Lo Wusong dan patriark mengobrol membahas kuas pemisah. Setelah kejadian itu Lo Wusong dan Yan Zheng terus diawasi. Bahkan mereka setiap harinya bermain dan hanya bersenang-senang saja. Akan tetapi lama-kelamaan Lo Wusong dan Yan Zheng merasakan bosan. Lantas Lo Wusong mendapatkan pesan dari Biksu Bide. Langsung saja Lo Wusong mendengar VN dari Bide yang membahas kuil Lutian. Sebab Bide telah menemukan banyak informasi tentang makan pemisah kuas. Tak disangka Lin muncul sembari menguping pembicaraan Bide. Kemudian Lin membantu Lo Wusong untuk melarikan diri. Namun Lo Wusong juga harus menolong Lin membalaskan dendamnya. Apalagi orang-orang yang mengusik keluarga Zhuge telah ketemu. Sehingga Lo Wusong dan Lin saling bekerja sama menuntaskan problema masing-masing. Langsung saja mereka bertiga melancarkan aksi kabur dari paviliun. Namun di perjalanan penjaga menghentikan. Dia juga pemilik kuas spiritual.
Sehingga Lu Wuzong dan kawan-kawan memutuskan untuk menyerang. Namun ternyata bapak tersebut kuat sampai-sampai mereka kewalahan. 何先生，这么晚了，还是不要历史，以他的跺脚点为原。 Namun tetap saja kerjasama antara Lu Wuzong dan kawan-kawan berhasil mengalahkan penjaga. Lantas Lu Wuzong dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan kabur ke kuil Lutian. Selanjutnya Xin berada di rumah sakit tempat Bide dirawat. Lantas Lu Wuzong segera masuk ke ruangan Bide. Tak lama Bide terbangun dari tidurnya dan mengajak Lu Wuzong mengobrol. Di kesempatan itu Bide menceritakan bahwa paman Din Guo yang menyambut mereka kemarin barulah. Sehingga Bide memutuskan untuk membuntuti paman. Ternyata paman memberikan hasil panen beberapa toko di kampung kepada para tetua klan. Oleh sebab itu Bide merasakan ada kejanggalan, tapi dia malah mengikuti pemilik roh kuas kuburan. Ternyata mereka sedang membahas bagaimana caranya membantu tuan mereka. Dari kejadian itu Bide yakin kalau belum tentu paman dan keluarga Zuke berhubungan. Bide merasakan ada pihak ketiga yang merencanakan kejahatan busuk itu. Di sisi lain Lin dan Yansing masih sangat syok. Mereka tak menyangka kalau para bandit telah dihabisi oleh kakak Pon dan yang lain. Lalu Yansing mengatakan kemungkinan kalau Pon tak ingin sang adik terlibat, makanya menginfokan secara telat kepada Lin soal para bandit yang bermasalah dengan keluarga Zuge. Lantas Lin dan Yansing memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena merasakan hal yang berbeda. Langsung saja Lin dan Yansing mengintip ke arah kuil. Ternyata Pon dan kawan-kawan malah diserang pihak ketiga, yaitu pria yang mengirim bala tentara kuas kuburan untuk menyerang Lu Wuzong waktu itu. Apalagi si pria kejam bernama Gopal itu ditemani oleh pria yang menyamar jadi Patria Zuge yang bernama Tong. Ketika Lin ingin bergerak, si Yansing menghentikan. Dia takut situasi akan memburuk. Sehingga Yansing menyarankan agar Lin berhati-hati. Sementara di sisi lain Lu Wuzong yakin kalau ada sesuatu hal buruk. Sebab Lin dan Yansing tak mengabarinya sama sekali. Langsung saja Lu Wuzong bergegas mengejar menuju TKP. Lantas Lin syok berat melihat keluarganya diserang. Langsung saja Lin melancarkan serangan kepada musuh. Namun tetap saja mereka dihajar habis-habisan. Dikarenakan kekuatan musuh sangat hebat mengakibatkan keluarga Zuke terhempaskan. Tak lama Lu Wuzong tiba. Dia menyaksikan kejahatan yang dilakukan pihak musuh. Ternyata mereka saling kenal karena Lu Wuzong mengingat Tong. Langsung saja Lu Wuzong beraksi, tapi ternyata kemampuan Lu Wuzong tak ada apa-apanya. Hal itu membuat Lu Wuzong terkejut, dia tak menyangka kalau dikalahkan oleh musuh. Hanya saja Lu Wuzong tak patah semangat, dia bersiap-siap melawan musuh. Namun tetap saja Lu Wuzong dan kawan-kawan terluka parah karena musuh terlalu brutal. Sehingga semua teman-teman Lu Wuzong tergeletak di tanah. Lalu Tong menyarankan agar Lu Wuzong segera mendengarkan Tong. Di kesempatan itu Tong menjelaskan bahwa kuil Lutian yang asli telah hancur pada masa lalu. Sehingga kuil yang sekarang hanya tiruan, maka tak ada hubungannya dengan pemisah kuas. Alhasil Tong mengatakan yang perlu dimasuki Lu Wuzong bukanlah kuil Lutian, melainkan alam ilusi Huaisu. Lantas Lu Wuzong akan mengikuti perintah Tong demi menyelamatkan arwah teman-teman yang telah terpisah. 快去，别耽误我们时间。这里究竟能不能安全蜕变？别想着玩花样。 Di kesempatan itu Lu Wuzong menghentikan rekan Tong yang terus mengganggu rekan teman Lu Wuzong. Sehingga Lu Wuzong tak tahan, dia segera melancarkan misi yang diperintahkan Tong. Kemudian mereka menuju kuil inti dan Lu Wuzong segera membuat pintu masuk ke alam ilusi. Selanjutnya Xin berada di alam ilusi Gua Su yang sedang dikunjungi Lu Wuzong. Lantas Lu Wuzong kebingungan melihat sekitarnya yang terlihat tenang namun terasa suram saat muncul naga kuning. Di kesempatan itu Lu Wuzong berjaga, dia takut naga kuning menghajarnya. Lu Wuzong berusaha tetap santai dan berhati-hati. Akan tetapi naga kuning malahan tak mengganggu Lu Wuzong sama sekali.
Sementara Gopal dan Tong sangat antusias karena berhasil menjebak Lu Wuzong. Sebab siapapun yang masuk alam ilusi Huaisu akan tewas dibunuh naga kuning. Sehingga Gopal dan Tong bisa mencuri kuas milik Lu Wuzong dan kuas teman lainnya juga. Di luar ekspektasi, Lu Wuzong malah disambut oleh roh dari biksu Huaisu. Namun tentunya arwah tersebut bukan Huaisu yang asli. Karena Huaisu sudah tewas dan hanya meninggalkan ruh penjaga di alam Huaisu. Langsung saja Lu Wuzong disambut dengan hangat karena Lu Wuzong adalah pemilik roh kuas Li Bai. Lantas Lu Wuzong diberikan air hangat yang memiliki kandungan kesehatan tinggi. Ketika meminumnya, Lu Wuzong syok tubuhnya langsung bugar. Setelahnya Lu Wuzong menceritakan tentang kronologi kejadian yang dialaminya bersama teman-teman. Sehingga Lu Wuzong bermaksud memisahkan kuas dari tubuhnya. Namun tujuan utama adalah menyelamatkan para rekannya. Kemudian Huaisu mengatakan dia tak dapat membantu terlalu jauh karena hanya sesosok ruh. Kemudian Lu Wuzong melihat daun di atas meja. Dia menjadi ingat dengan syair puisi yang dapat membantu Lu Wuzong menang. Sedangkan di luar alam ilusi, si Gopal malah cari ribut. Sebab Gopal bosan, dia ingin bersenang-senang dengan Lin. Mendadak Yan Xing bangkit menghajar Gopal. Sontak saja Gopal syok mengapa Yan Xing bisa sadar semudah itu. Lantas Lu Wuzong menjelaskan kepada Huaisu di alam ilusi bahwasanya dia memberikan pil kehidupan kepada Yan Xing. Sehingga saat waktunya tiba, Yan Xing tersadar dan dapat mengembalikan waktu. Alhasil teman-teman yang lain bangkit kembali melawan Tong. Begitu pula Lu Wuzong juga akan kembali dan beraksi bersatu dengan ruh penjaga Huaisu. Sedangkan Lin dan kawan-kawan malah kewalahan. Meskipun sudah bangkit, tapi mereka tetap tak imbang melawan Tong. Sehingga Lu Wuzong muncul, dia melancarkan aksinya. Apalagi Yan Xing terkena serangan brutal dan terluka parah. Lalu Lu Wuzong melawan Tong menggunakan syair puisi penyelamat. Kemudian paman dari klan Zuge bergumam, ternyata Lu Wuzong menggunakan buku rahasia bela diri yang dipungut saat terjatuh di tebing. Faktanya buku tersebut berjudul Baris Lugup Kursif. Setelahnya Lu Wuzong berhasil mengalahkan Tong dan Tong mendapatkan kematian yang sama seperti Patria kediaman Wei kemarin. Makanya Lu Wuzong kebingungan mengapa semua masalah sepertinya terhubung dan mempunyai dalang yang sama. Lalu Lu Wuzong menyembuhkan Yan Xing hingga akhirnya mereka semua selamat. Hanya saja Lu Wuzong tak akan memisahkan kuas, dia tetap melewati masa-masa sulitnya bersama kedua kuas. Sebab Lu Wuzong telah memberanikan dirinya, padahal nyawa Lu Wuzong berada dalam bahaya jika bersama kedua kuas. Hanya saja Lu Wuzong pasrah, dia tetap menerima takdir yang menghampirinya. Kemudian Lu Wuzong melihat Zheng He yang berada di sana. Zheng He digunakan sebagai senjata oleh Gopal dan Tong. Lantas Lu Wuzong sadar kalau Guru Ju merencanakan semua dari awal sampai menyuruhnya mencari kuas. Bahkan Lu Wuzong mencurigai bahwa Ju adalah dalangnya. Namun semuanya masih rancu bagi Lu Wuzong karena dia belum menemukan buktinya. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau belum. Dan jangan lupa komentarnya juga biar Mimin semakin bersemangat. Oke, itu dulu ceritanya dari Mimin. Sekian, terima kasih.